Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bab 1 tentang menghindari sifat tercela. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ike Nawang Indrawati. Alamat saya Sumbersari Udanau Blitar. Di sini saya mengampu mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10. Sifat-sifat tercela tentunya adalah sifat yang buruk yang tidak disukai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melakukan sifat tercela tersebut akan mendapatkan hukuman di dunia maupun di akhirat. Pada bab ini ada 5 sifat yang akan kita bahas. Yang pertama ada hubud dunya, yang kedua ada hasad, yang ketiga ujub, yang keempat sombong, dan yang terakhir adalah riya. Dari sifat kelima tersebut, semuanya saling berhubungan. Yang pertama, kita akan membahas tentang hubud dunya. Hubud dunya adalah cinta pada dunia. Cinta dunia di sini yang dimaksudkan adalah tidak memikirkan akhirat sama sekali, yang mana kita semua tahu bahwa kehidupan yang kekal itu sebenarnya adalah akhirat. Hubud dunya atau cinta dunia itu masuk dalam kriteria jiwa atau mentalnya itu sakit. Bisa dikatakan penyakit hati yang mampu melemahkan atau menggerus keimanan seseorang. Maka dari itu, kita harus berusaha mengosongkan diri dari sifat-sifat tersebut. Hubud dunya adalah akar dari sifat-sifat tercela yang akan kita bahas selanjutnya. Kenapa? Karena kecintaan yang berlebih kepada dunia, kita akan berusaha untuk memenuhi apa yang kita inginkan dan tidak suka melihat orang lain lebih bahagia dibanding kita. Dan ingin semua orang tahu bahwa kitalah orang yang paling bahagia dan mampu memenuhi semua yang kita inginkan. Selanjutnya, ada penyebab hubud. Yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Artinya, dunialah yang terpenting bagi dia, sedangkan dia tidak sadar bahwa dunia hanyalah sementara dan dunia adalah ladang mencari bekal untuk di akhirat nanti. Yang kedua, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai cara. Yang ketiga, serakah dan rakus serta tamak. Yang keempat, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Selanjutnya, ada dampak negatif hubud dunya. Yang pertama adalah mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya dan lalai kepada Allah. Yang kedua, sebagai sumber penyakit antara lain tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. Yang ketiga, menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunia. Contohnya, korupsi, membunuh saudara sendiri demi mendapatkan warisan. Selanjutnya, cara menghindari hubud dunya. Yang pertama, mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian dan semua yang kita miliki adalah pertanggungjawaban di akhirat. Yang ketiga, qanaah, yaitu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki. Di sini ada contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, si Fulan memiliki gaji sebesar 100 juta per bulan. Ia mengendarai mobil mewah setiap hari dan selalu berganti pakaian. Pakaiannya baru setiap hari. Namun, di saat ada seorang fakir miskin meminta sedekah kepadanya, ia enggan memberikan sedikit pun hartanya untuk fakir miskin tersebut, dan lebih memilih untuk menyimpan hartanya tersebut agar dapat digunakan untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Inilah contoh sehari-hari dari sifat hubud dunya. Yang kedua, kita akan membahas tentang hasad. Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Mudarat atau kerugian baru akan menimpa orang lain apabila apa yang terdapat dalam hatinya itu dicetuskan dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Bahkan, terkadang meski orang lain tidak memiliki kenikmatan, dia beranggapan bahwa orang lain itu memiliki kenikmatan.
Selain merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan penyakit hasad, juga menginginkan hilangnya nikmat yang diperoleh orang itu. Selanjutnya, ada penyebab hasad. Yang pertama yaitu sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar, atau paling hebat. Yang kedua, adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Selanjutnya, ada dampak negatif dari hasad. Yang pertama, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Yang kedua, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan, karena yang ada di dalam hatinya hanya memikirkan orang lain, khawatir jika orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak dapat menyempurnakan iman. Selanjutnya, ada cara menghindari sifat hasad. Yang pertama, memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. Yang ketiga, memelihara sikap rendah hati, tidak sombong atau membanggakan diri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Yang keempat, mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Di sini ada contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, siswa A mengetahui bahwa siswa B memiliki nilai lebih bagus darinya. Siswa A merasa iri dengan apa yang didapatkan siswa B. Akhirnya, siswa A mengadu domba siswa lain untuk menuduh siswa B mencontek. Inilah contoh sifat hasad dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita akan membahas tentang ujub. Ujub adalah sikap memuji diri sendiri atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian ia melupakan bahwa hal tersebut adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujub merupakan sifat tercela dan perasaan yang sangat buruk. Hati manusia yang ujub di saat ia merasa ujub adalah buta, sehingga ia melihat dirinya sebagai orang yang selamat, padahal ia celaka. Ia melihat dirinya sebagai orang yang benar, padahal ia salah. Selanjutnya ada penyebab ujub. Yang pertama, banyak dipuji orang, sehingga dia merasa tinggi hati. Yang kedua, banyak meraih kesuksesan. Yang ketiga, kekuasaan yang membuatnya buta. Dia merasa apa yang didapatkannya adalah usahanya sendiri. Namun sebenarnya semua itu tidak lain adalah kenikmatan dari Allah. Yang keempat, mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi. Yang kelima, memiliki kesempurnaan fisik. Selanjutnya, ada dampak negatif dari ujub. Yang pertama, ujub akan membawa ke arah kesombongan atau kibar. Yang kedua, meremehkan dosa di hadapan Allah. Yang ketiga, melupakan nikmat itu pemberian dari Allah. Yang keempat, tidak takut azab dan kemurkaan Allah. Yang kelima, enggan menerima nasihat orang lain karena menganggap orang lain lebih bodoh. Di sini ada cara menghindari ujub. Yang pertama adalah selalu mengingat dan sadar akan hakikat diri, hakikat dunia, dan akhirat. Yang kedua, selalu mengingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah. Yang keempat, berusaha mau bekerja sama dan hidup saling menghargai. Di sini ada contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah, si Fulan adalah seorang karyawan. Ia baru saja mendapatkan gaji dan sesampainya di rumah, ia memberikan sebagian gajinya untuk disumbangkan ke panti asuhan. Setelah itu, ia menceritakan kepada semua temannya bahwa ia telah mampu memberikan sebagian gajinya untuk disumbangkan ke panti asuhan. Ini adalah contoh ujub dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang sombong. Sombong yaitu merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Sesungguhnya,
Orang yang berlaku sombong adalah orang yang sakit, yang sedang menderita kesakitan, dan ia di sisi Allah adalah terkutuk dan dimurkai. Kita semua hidup di bumi yang sama, tempat berjalan semua orang, yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin, penguasa dan rakyat jelata. Mereka semua sama, sehingga tidak wajar kita menyombongkan diri dan merasa melebihi orang lain. Selanjutnya ada penyebab sombong. Penyebab sombong biasanya orang semacam ini berjalan angkuh dan merasa dirinya memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Dengan demikian, keangkuhannya tampak secara nyata dalam kesehariannya. Yang pertama, merasa apa yang diucapkan benar, gila pujian, merasa banyak ilmu, banyak harta, amal dan ibadah, karena nasab atau garis keturunan dan kelebihan fisik yang dimiliki. Selanjutnya, ada dampak negatif sombong. Yang pertama, menjadi penghalang masuk surga. Yang kedua, mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya. Yang ketiga, membuat orang lain membenci perilakunya. Selanjutnya, ada cara menghindari sombong. Yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mengganti dengan berperilaku tawadhu, ikhlas dalam melakukan perbuatan, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Yang terakhir, di sini ada contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, orang yang mengalami kesulitan namun tidak mau meminta pertolongan kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sombong. Yang terakhir, kita akan membahas tentang riya. Riya yang berarti melakukan suatu perbuatan agar dilihat oleh manusia. Menurut istilah, riya sebagai amal yang dilakukan untuk disaksikan orang lain agar mendapatkan kedudukan dan popularitas. Bahasa sederhananya dari definisi riya, jika ada orang yang melihat kemudian dia merasa senang, maka hal tersebut sangat mendorong semangatnya untuk melakukan hal baik. Namun, jika tidak ada yang melihatnya, maka merasa berat untuk melakukannya. Dengan demikian, riya berarti suatu perbuatan yang dilakukan bukan karena mengharap ridha Allah, tetapi hanya mencari pujian, sanjungan, dan popularitas semata. Selanjutnya ada penyebab terjadinya riya. Yang pertama, terlalu dikagumi orang lain. Yang kedua, ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan. Yang ketiga, rakus akan apa yang diperoleh atau terdapat pada orang lain. Yang keempat, senang karena dia banyak dipuji orang lain. Selanjutnya ada dampak negatif riya. Yang pertama, nilai amal solehnya hilang. Yang kedua, mereka ini tidak mendapatkan manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapatkan pahala di akhirat. Yang ketiga, akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian yang ia harapkan ternyata tidak didapatkannya. Yang keempat, terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat. Selanjutnya, ada cara menghindari sifat riya. Yang pertama, memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah. Yang kedua, menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik. Yang ketiga, meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah. Yang keempat, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat riya. Yang kelima, hidup sederhana. Di sini ada contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, si fulan mendapatkan rezeki lebih dan setelah itu disumbangkan ke panti asuhan. Namun, barang-barang yang ia sumbangkan ke panti asuhan, ia foto dan diunggah di sosial media, berharap semua orang dapat melihat bahwa ia telah menyumbangkan sebagian rezekinya ke panti asuhan. Inilah contoh konkret riya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari materi yang kita bahas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.